Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa rasulana Muhammadan ibnu Abdillah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Hijrah Sydney, Australia yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini atau malam ini Allah masih memberikan umur kepada kita sehingga kita dapat menikmati di antara rizki terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu solat berjamaah, solat tarawih di Masjid Al-Hijrah tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua ibadah yang telah kita lakukan, khususnya pada malam ini, juga umumnya pada malam-malam yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berbicara dengan tema kajian pada malam hari ini, izinkan saya mengingatkan kepada seluruh muhajirin wal muhajirat untuk kembali melafalkan niat puasa esok hari. Karena dalam mazhab Syafi'i sebagaimana diketahui, juga dalam mazhab yang lain, niat merupakan rukun puasa. Hanya dalam mazhab Syafi'i dibatasi pada malam hari sejak maghrib sampai sebelum subuh. Karena itu, jika tidak keberatan untuk mengikuti barangkali niat saya, kemudian Bapak Ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kemudian kita niat untuk 1 bulan penuh, dan ini sangat dianjurkan khususnya dalam mazhab Syafi'i, sehingga kalau seandainya 1 malam kita lupa tidak berniat, insya Allah niat malam ini sudah mencukupinya. Kalau tidak berkeberatan, lagi-lagi untuk mengikuti niat yang saya lafalkan, nawaitu sauma Ramadan syahran kamilan fi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Artinya aku berniat untuk berpuasa Ramadan 1 bulan penuh pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini dalam mazhab Syafi'i mengambil pendapat Maliki, yang dalam mazhab Maliki puasa 1 untuk seluruh bulan itu mencukupi. Jadi untuk kehati-hatian kita lafalkan untuk 1 bulan penuh. Ini bagi yang mazhab Syafi'i. Yang mazhab yang lain silahkan ikuti mazhab-mazhab yang lain, wabil khusus 4 mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian sebelum memulai kita ceramah kali ini, kajian kali ini, mari kita sama-sama berdoa barangkali 5 menit. Karena Ramadan merupakan diantaranya adalah sebagai disampaikan oleh Ustadz Solihin, juga Ustadz Tariq, adalah bulan untuk memperbanyak berdoa. Terlebih dahulu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Barangkali ayah kita, atau mungkin juga ibu kita, atau mungkin ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Kakak kita, adik kita, putra atau putri kita, kerabat kita, handai tolan muslimin muslimat semua yang sudah meninggal dunia. Semoga Engkau ya Allah mengampuni segala dosa kesalahan mereka.
Semoga Engkau menerima segala amal ibadah kebaikan mereka. Semoga Engkau menempatkan tempat yang mulia di alam kubur. Berikan kenikmatan di alam kubur ya Allah untuk mereka. Jauhkan mereka ya Allah dari siksa kubur. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Kita juga sama-sama doakan untuk orang tua kita yang masih ada di alam dunia ini, ayah kita atau mungkin ibu kita, atau juga mungkin ayah dan ibu kita, kakak kita, adik kita, kerabat kita, nenek moyang kita, muslimin muslimat semuanya. Semoga Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim mengampuni segala dosa kesalahan mereka, yang disengaja ataupun yang tidak, yang besar ataupun kecil. Semoga Engkau menerima segala amal ibadah mereka ya Allah. Berikan kesehatan pada mereka, lahir batin, jasmani dan rohani. Panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan semua urusan dunia dan akhiratnya mereka. Jadikan mereka hamba-hambamu yang soleh dan beruntung di dunia ini, di alam kubur juga di alam akhirat kelak. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimati ya arhamar rahimin. Kita juga sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk putra-putri kita, baik yang di Sydney atau yang di luar Sydney, baik yang masih kecil atau yang sudah besar, baik yang telah lahir atau yang masih dalam perut. Ya Allah, jadikan mereka putra-putri yang solih dan solihah. Ya Allah, jadikan mereka putra-putri yang solih dan solihah. Ya Allah, jadikan mereka putra-putri yang solih dan solihah. Berikan kesehatan pada mereka lahir batin, jasmani dan rohani saat ini ataupun masa-masa yang akan datang. Bimbing mereka ya Allah dimanapun mereka berada. Bimbing mereka untuk senantiasa dalam agamamu, dalam ridhamu, di jalanmu, serta berada dalam naunganmu ya Allah. Mudahkan semua urusan mereka ya Allah, studinya, rezekinya, pekerjaannya, ibadahnya, juga urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Jadikan mereka putra-putri yang berbahagia di dunia ini, di alam barzah juga di alam akhirat kelak. Kami titipkan putra-putri kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan jiwa raga mereka, kami titipkan akidah mereka, kami titipkan kesehatan mereka, kami titipkan seluruh hidup dan kehidupan mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa auladana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon kepadamu dengan segala kerendahan hati, dengan seluruh kerendahan hati jiwa. Kami senantiasa mohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan kami, yang besar, yang kecil, yang sengaja ataupun yang tidak, yang telah lalu ya Allah Arhamar Rahimin, yang kami kehilaf ataupun tidak kami. Semoga Engkau mengampuni semua dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, terima segala amal ibadah kebaikan kami ya Allah, sekalipun amal kebaikan kami ini sedikit, tidak sebanding dengan nikmat yang Engkau berikan yang luar biasa pada kami Allah. Ampuni ya Allah, bimbing kami Allah untuk senantiasa dalam agamamu, dalam ridhamu, di jalanmu kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami kesehatan ya Allah. Berikan kepada kami kesehatan ya Allah, kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani. Yang sedang sakit di antara kami ya Allah, dengan kekuasaan-Mu sembuhkan dia ya Allah. Dengan segala kekuasaan-Mu ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Dengan segala kekuasaan-Mu ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang sedang berbisnis, mudah-mudahan bisnisnya makin lancar. Yang sedang bekerja, mudah-mudahan pekerjaannya lancar. Yang sedang ada hajat keperluan, semoga Engkau mengabulkan hajat keperluan kami ya Allah. Selama itu baik menurut Engkau dan baik untuk kami semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan kami senantiasa menjadi hamba-hamba-Mu yang mendapatkan rahmat, maghfirah, juga idkum minan nar, sebagaimana Engkau sampaikan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min utaqa'ika minan nar
Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Al-Fatihah. Tidak lupa juga mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan infak sedekah yang Bapak Ibu berikan malam ini atau malam yang kemarin, atau juga kami haturkan terima kasih atas buka yang telah kami makan tadi bersama. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu makin berkah, makin melimpah, dan semoga hidup kehidupan Bapak Ibu juga senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma barik lahum fi amwalihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa usratihim wa auladihim wa ahwalihim wa iri ahwalihim ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang berbahagia, muhajiron wal muhajirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia ataupun seksi dakwah dari Masjid Al-Hijrah berjudul Ikhlas Kunci Keselamatan Amal. Tema yang sangat luar biasa. Ikhlas kunci keselamatan amal. Bapak Ibu yang berbahagia, para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Hazm Az-Zahiri, bahwa ikhlas itu merupakan ruhul ibadah. Artinya nyawanya ibadah. Satu tubuh atau satu bentuk badan manusia atau badan apapun dari makhluk hidup tidak akan bisa bergerak dan tidak akan bisa tumbuh atau hidup jika di dalamnya tidak ada ruh atau tidak ada nyawa. Oleh karena itu, demikian dengan ibadah apapun yang dilakukan manusia, kebaikan apapun yang dikerjakan muslimin muslimat, sebesar apapun kebaikan itu, seistimewa apapun ibadah itu, tidak ada nilai dan tidak akan hidup dan tidak akan meraih pahala jika tidak didasari pelaksanaannya karena ikhlas, karena Allah. Karena ikhlas merupakan ruh, nyawanya ibadah. Oleh karena itu, apabila kita buka lembaran ayat-ayat Al-Quran atau sabda-sabda Rasulullah dalam hadis-hadisnya, maka tidak ada satupun surat, tidak ada pun satu bab hadis di dalamnya, kecuali di dalamnya ada atau banyak ayat-ayat yang berkaitan atau menyinggung tentang ikhlas. Sekali lagi, tidak ada satupun surat dalam Al-Quran, atau bahkan juz dalam Al-Quran, atau bahkan hizb dalam Al-Quran, atau bahkan rubu dalam Al-Quran, kecuali di dalamnya ada ayat atau ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ikhlas atau bersinggungan dengan ikhlas. Karena itu, dalam surah Al-Bayyinah Allah menegaskan tentang pentingnya ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ مُخْلِصِينَ. Mereka tidak diperintahkan, umat-umat Islam, mukminin mukminat, termasuk kita di dalamnya, tidak diperintahkan, kata Allah, untuk beribadah kepada Allah kecuali ibadah itu dilakukan dengan dasar keikhlasan semata-mata karena Allah. Ya salam. Wa ma umiru, bentuk jamak, artinya mencakup sebuah hal, termasuk kita muhajirin muhajirat. Allah seolah ingin mengatakan, wahai hamba-hambaku, wahai umat Muhammad Rasulullah, wahai muhajirin wal muhajirat, ketahuilah, ibadah apapun yang dilakukan, kebaikan apapun yang dikerjakan, jika tidak didasari dengan ikhlas karena Allah, nonsen. Tidak ada apa-apanya. Bahkan bukan hanya itu,
Saya lihat dalam ayat-ayat Al-Quran sampai Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ayat tadi sudah sangat mencakup semuanya, Allah memerintahkan ikhlas. Dalam ayat yang lain Allah kembali merinci. Bukan hanya mencakup dalam bentuk khobar berita, tapi Allah juga memberikan dalam bentuk perintah. Perintah kepada orang mukmin, perintah kepada mukminat, dimanapun, kapanpun, dan siapanpun, untuk ikhlas. Allah misalnya berfirman dalam surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat 65, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Allah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia, maka berdoalah kepada Allah. Mukhlishina, perintah, fad'uhu, maka berdoalah, memohonlah, memintalah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Ayat berikutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memerintahkan orang mukmin. Saking pentingnya ikhlas, bahkan bukan hanya orang mukmin, subhanallah. Ini lagi-lagi mengatakan pentingnya ikhlas, wahai muhajirin muhajirat, jamaah Sydney, Indonesia, Australia, Amerika, Eropa, Mesir, atau manapun. Saking pentingnya ikhlas, Allah mensyaratkan orang munafik kalau ingin kembali kepada agama Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan terima taubatnya dengan catatan satu di antaranya adalah ikhlas. Jika orang munafik ingin kembali kepada Allah bertaubat tanpa keikhlasan, Allah tidak akan terima. Apa dalilnya? An-Nisa ayat 145-146. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik berada dalam kerak neraka jahanam. Waliyazbillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Allah mengatakan orang munafik berada di kerak neraka jahanam. Hanya kata Allah, illallazina tabu, kecuali kalau mereka bertaubat kepada Allah. Apakah taubat cukup? Tidak. Apakah ada syarat yang lain? Iya. Apa syaratnya? Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali kalau bertaubat, wa aslahu, dan dia memperbaiki yang tidak baik dengan yang baik, wa'tasamu billah, mereka berpegang teguh kepada Allah. Lalu yang berikutnya, wa akhlasu dinahum lillah, mereka ikhlas dalam melakukan seluruh ajaran Allah. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang munafik yang taubat dengan syarat-syarat yang di dalamnya ikhlas, faulaika ma'al mu'minin. Subhanallah. Perhatikan ayat 145, Allah mengatakan orang munafik berada di kerak neraka jahanam. Di bawah kerak neraka jahanam, paling bawah. Ini kalau di Sunda ada istilah ngaliwat. Ngaliwat itu nasi dimasak langsung. Menggunakan kastrol itu lebih enak. Nasi yang paling bawah, karena paling dekat dengan api, itu dia suka gosong. Yang atas enak, yang bawah gosong. Bahkan yang paling bawah sudah gak bisa dimakan, yang atas masih putih. Itu artinya siksaan yang diperoleh oleh kerak itu jauh lebih besar, jauh lebih sadis daripada yang mereka di atas. Kerak neraka jahanam yang akan tinggal di dalamnya adalah orang-orang munafik. Tapi ketika mereka bertaubat, mereka memperbaiki kebaikannya, ibadahnya, mereka melakukan keikhlas semata karena Allah, kata Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka akan bersama orang-orang mukmin. Lalu ayat berikutnya, wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima, Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang sangat besar. Siksa neraka ketika dia taubat dan ikhlas, Allah ganti yang sangat keras tadi siksanya dengan pahala yang sangat luar biasa. Ikhlas. Orang munafik pun kalau mau taubat disyaratkan ikhlas. Ini artinya ikhlas sangat penting.
Pantas kalau ulama mengatakan al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas adalah ruh, nyawanya ibadah. Tidak mungkin satu jasad bisa hidup tanpa ruh. Bahkan kalau kita buka lembaran Al-Quran, bukan hanya itu. Saking pentingnya ikhlas. Bukan hanya orang mukmin yang diperintahkan ikhlas. Bukan hanya orang munafik ketika taubat yang diperintahkan ikhlas. Bahkan Allah memerintahkan Sayyidul Mursalin, rajanya utusan-utusan Allah, Sayyidun Nabiyyin, rajanya para nabi, khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah, juga untuk ikhlas. Ya Allah, apakah Rasul tidak mungkin ikhlas? Enggak, Rasul pasti ikhlas. Tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk ikhlas bukan apa-apa, mengajarkan kita umatnya, kita orang yang di Sydney, di Australia atau dimanapun, saking penting dan besarnya, dahsyatnya ikhlas. Apa firman Allah? Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 11-12, Qul, katakan Muhammad, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan, aku diperintahkan, kata Rasulullah, an a'budallah, untuk menyembah Allah dengan betul-betul semata-mata keikhlasan karena Allah. Bahkan dalam surah Al-An'am, bukan hanya ibadah, ini termasuk untuk kita, bahwa keikhlasan hidup kita bukan hanya ibadah. Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya pengorbananku, bahkan sesungguhnya hidup dan matiku, semuanya semata-mata hanya karena Allah. Ikhlas. Nabi Rasulullah SAW diperintahkan, saking pentingnya ikhlas. Bahkan hadirin yang berbahagia, saya buka ayat Al-Quran, bukan hanya itu. Ketika berbicara tentang ikhlas, Allah memuji sebagian nabi. Semua nabi ikhlas tentunya. Allah memuji sebagian nabi yang dijadikan contoh dalam keikhlasan mereka. Allah memuji mereka di antaranya karena keikhlasan mereka. Misalnya Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat ke-24, Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih." Ketika Zulaikha datang, mohon maaf, Nabi Yusuf ini Masya Allah, Nabi yang paling ganteng. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW hadis tentang Mi'raj dalam Sahih Bukhari menggambarkan Nabi Yusuf ketika langit pertama, langit kedua. Ketika menggambarkan Nabi Yusuf, Rasul menggambarkan dalam redaksi Bukhari seseorang yang amat sangat luar biasa, dalam pengertian sangat ganteng. Nabi Yusuf alaihissalam masuk jadi budak, kemudian Qitfir dalam perjanjian lama namanya Futifar, dalam bahasa Arab Qitfir, punya istri sangat cantik namanya Zulaikha. Zulaikha menurut sebagian riwayat wanita paling cantik saat itu di Mesir. Dan memang hadirin yang berbahagia, orang Mesir yang cantiknya minta ampun, yang gantengnya minta ampun. Ustaz Torik gitulah contohnya. Masya Allah. Ada satu daerah di Mesir namanya Provinsi Mansurah. Ini terkenal paling ganteng semua atau paling cantik, Masya Allah. Kadang kalau sedang jalan, tapi untungnya di sana tertutup umumnya. Alhamdulillah. Jadi kalau melihat, ya kemudian segera dia palingkan. Kadang-kadang juga namanya manusia. Tapi Alhamdulillah Allah senantiasa menjaga kita. Ganteng, cantik. Yusuf ganteng minta ampun. Nah ini konon katanya orang Mesir juga memang keturunan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hidup berkembang besar di Mesir. Insya Allah ini akan kita bahas tentang sejarah para Nabi dan Rasul secara singkat pada malam Ahad. Nggak tahu malam Ahad berikutnya atau berikutnya nanti insya Allah. Saya akan jelaskan sejarah singkat keterkaitan Nabi yang lain termasuk dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf selama hidupnya, beliau hidup di Mesir, meninggal di Mesir dan dikuburkan di Mesir selama 200 tahun.
Lalu dipindahkan ketika Nabi Musa keluar dari Mesir menuju ke Israel, ke Palestina, mohon maaf, Palestina. Hanya Nabi Musa tidak sampai masuk ke Palestina karena Nabi Musa meninggal lebih dahulu. Lalu diteruskan oleh Yusha bin Nun. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa jenazahnya untuk masuk ke Palestina. Sampai sekarang di daerah di kota, kalau nggak salah, Hebron. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu dikuburkan di daerah tersebut. Nabi Yusuf meninggal dalam keadaan beliau menjadi seorang menteri. Bahkan para sejarah mengatakan beliau menjadi menteri 100 tahun. Sampai akhir hayatnya, sampai tua, beliau berposisi sebagai menteri. Bahkan para sejarawan mengatakan Nabi Yusuf di antara adalah nabi yang pertama kali membuat kincir. Kincir, pengairan untuk ambil air kemudian diataskan. Sampai sekarang di daerah Fayum diabadikan kincirnya, kincir Yusuf. Meskipun kincirnya bukan dibuat Nabi Yusuf, tapi gambaran kincir dulunya dibangun oleh Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf juga menurut para sejarawan termasuk Makrizi misalnya, atau Ibnu Katsir misalnya, Nabi Yusuf adalah muhandis pertama, insinyur pertanian. Ini sejarahnya panjang. Sampai dibangun di Mesir ada sebuah provinsi namanya Fayum. Fayum itu dari kata alf yaum, 1000 hari. Dinamakan demikian menurut sebuah riwayat karena di negeri ini dibangun dulu oleh Nabi Yusuf untuk menangani 7 tahun kemarau Mesir. Nabi Yusuf cerdas minta ampun. Di Kairo, itu Fir'aun saat itu, Nabi Yusuf hidup pada dinasti ke-15 atau dinasti ke-14, itu dinasti Khian, dari dinasti Hyksos yang datang dari Asia ke Mesir. Nabi Yusuf setelah bisa mentakwilkan mimpi ditugaskan, udah kalau begitu kamu yang mengurusi sebagai perdana menterinya atau urusan bulognya, menteri bulog. Allah mewahyukan kepada Yusuf, wahai Yusuf, bangun sebuah kota di sonoh padang pasir. Nabi Yusuf kemudian berangkat, dia bangun kota tersebut, dia alirkan air Nil sampai ke sana, dia gali tanah atau mata air yang ada di dalamnya, dan beliau membangun di kampung, di provinsi tersebut 360 kampung. Dan setiap kampung menghasilkan tanaman yang luar biasa. Kenapa beliau membangun 360 kampung? Karena disesuaikan dengan jumlah hari dalam setahun. Sehingga ketika kemarau terjadi, dari satu kampung bisa menutupi seluruh keperluan Mesir. Subhanallah, Nabi Yusuf. Dan bukan hanya orang Mesir, orang-orang yang datang ke Mesir. Nabi Yakub kan datang ke Mesir, Nabi Ibrahim ke Mesir. Karena dulu Mesir, negeri yang gemah ripah, loh jinawi istilahnya. Sampai Allah menggambarkan dengan jannat, surga-surga. Mudah-mudahan Mesir segera damai, aman, dan tenang seperti biasa. Demikian. Kemudian hari kedua, ambil dari kampung kedua, terus sampai begitu ke kampung 360, udah mau setahun. Kampung ke satu udah numbuh lagi. Demikian sampai dengan izin Allah Mesir terhindar dari kemarau panjang 7 tahun yang dimimpikan raja itu. Zulaikha sangat kagum dengan Yusuf. Sehingga ketika Kitfir tidak ada, Zulaikha bermaksud untuk menariknya. Mohon maaf, menariknya. Pada saat itu Allah menggambarkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah menginginkan Yusuf karena